Halo Sobat Kartunku, di video kali ini Kartunku akan menceritakan alur cerita film Doraemon yang berjudul Ayo Nobita Men. Untuk Sobat Kartunku yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Cerita diawali dengan Doraemon yang sedang membersihkan sebuah mesin yang besar di belakang rumah. Dan Nobita datang sambil mengatakan bahwa itu mesin yang besar dan menanyakan mesin apakah itu. Doraemon menjawab bahwa mesin yang sedang dia bersihkan adalah kapsul penyelamat di angkasa. Fungsi alatnya yaitu jika terjadi ledakan di bumi, Doraemon bisa melarikan diri dengan kapsul penyelamat tersebut. Nobita kaget dan mengira bahwa bumi akan meledak. Namun Doraemon cepat-cepat menjelaskan bahwa Doraemon hanya membersihkan kapsul penyelamat itu agar bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Nobita lega mendengar penjelasan Doraemon dan langsung masuk ke dalam kapsul penyelamat. Saat di dalam, Nobita menanyakan kenapa kapsulnya tidak ada ruang kendalinya dan bagaimana cara menggerakkannya kepada Doraemon. Doraemon menjelaskan kembali bahwa kapsulnya dapat mengirimnya ke suatu planet di angkasa dengan otomatis. Nobita takjub dan secara sengaja menekan satu-satunya tombol yang berada dalam kapsul tersebut. Dan ternyata itu adalah tombol untuk menyalakan kapsul penyelamat tersebut. Kapsul pun terbang ke luar angkasa. Doraemon mengatakan bahwa kapsulnya tidak akan berhenti sampai kapsulnya sampai di suatu tempat. Di perjalanan luar angkasa, kapsulnya tiba-tiba bergerak sangat cepat dan bintang-bintang menghilang. Kata Doraemon, kapsulnya masuk ke ruang super dan menjelaskan bahwa itu adalah jalan pintas untuk menuju planet lain. Mungkin ini konsepnya seperti black hole atau lubang hitam di dunia nyata ya Sobat Kartunku. Setelah perjalanan yang cepat, bintang-bintang mulai terlihat lagi. Kata Doraemon mengatakan bahwa sepertinya mereka sudah dekat dengan tujuan. Nobita melihat keluar jendela kapsul dan melihat satu planet yang bentuk dan rupanya menyerupai planet bumi. Nobita panik karena saat akan mendarat di planet itu, kapsul bergerak dengan cepat. Tapi Doraemon menenangkan Nobita dengan mengatakan bahwa kapsul tersebut mendarat secara otomatis. Nobita dan Doraemon mendarat dengan keras di sebuah hutan di planet tersebut. Nobita mengatakan bahwa secepatnya mereka harus kembali ke bumi. Namun, karena pendaratan yang keras membuat mesin kapsul tersebut rusak. Nobita malah memarahi Doraemon dan mengatakan bagaimana nasib mereka dengan datang ke planet tersebut. Kemudian Doraemon balik memarahi Nobita dengan mengatakan bahwa dari awalnya ini adalah salah Nobita yang asal menekan tombol. Di saat mereka sedang bertengkar, ada seseorang yang muncul dari dalam hutan. Awalnya Doraemon dan Nobita ketakutan, tapi ternyata itu adalah seorang perempuan. Ternyata tidak jauh dari tempat pendaratan kapsul mereka adalah sebuah kota yang besar. Perempuan tadi membawa Doraemon dan Nobita ke rumahnya. Saat ditanya kenapa mereka bisa sampai di planet aneh ini, Doraemon tidak menjawabnya karena itu saking terlihat bodohnya mereka. Doraemon dan Nobita pun ditawari untuk tinggal sampai dengan kapsulnya diperbaiki. Natsukashii chikyū yo, waga furusato yo. Cerita berlanjut.
Saat Doraemon dan Nobita memperbaiki kapsul dan tentu saja mereka bertengkar lagi untuk saling menyalahkan, terdengar suara mobil dan tembakan dari jalan. Mereka pun berlari keluar rumah untuk melihat ada apa yang terjadi. Saat di luar, mereka melihat ada seorang pria tergeletak di jalan. Mereka mulai mendekat dan menanyakan apakah pria itu baik-baik saja. Ternyata pria itu adalah ayah dari anak yang menyelamatkan Doraemon dan Nobita. Pria itu adalah seorang jurnalis. Di ruang tamu, pria itu menceritakan bahwa ini adalah tentang beberapa organisasi atau gangster. Di kota itu dikatakan terlalu banyak gangster dan bahkan polisi pun tidak bisa menghalaunya karena kekuatan mereka terlalu kuat. Pria itu menjadi sasaran gangster karena dia adalah seorang jurnalis yang menulis artikel untuk menggerakkan para warga agar mengusir para gangster dari kota. Keesokan harinya, saat akan berangkat ke sekolah, para gangster menculik anaknya dan mengirim surat ke si jurnalis untuk berhenti menulis artikel lagi. Nobita geram dan marah pada kelakuan para gangster dan tanpa sengaja mengepalkan tangannya ke atas dan malah terbang menembus rumah ke langit. Nobita bingung dan terjatuh dengan perlahan ke tanah. Doraemon mengatakan dia tahu penyebabnya. Doraemon merasa sejak datang ke planet ini, dia merasa tubuhnya terlalu ringan dan mengatakan bahwa gravitasi di sana lebih lemah daripada di bumi. Maka dari itu, betonnya lebih lembut. Menurut Doraemon, orang-orang di planet itu lebih lemah daripada di bumi. Karena gravitasinya lemah, membuat otot mereka tidak akan menjadi kuat. Jadi, Doraemon dan Nobita tidak perlu untuk menjadi kuat. Di ruang tamu, Doraemon dan Nobita tiba-tiba datang dengan memakai pakaian superhero. Nobita mengatakan jangan khawatir dan memperkenalkan diri sebagai penyelamat dari bumi, Nobita Man. Nobita meminta izin untuk menyelamatkan Tuan Putri. Nobita dan Doraemon pun pergi dan terbang dengan gagahnya. Doraemon dan Nobita terbang di atas langit kota. Orang-orang di tengah kota melihat mereka berdua seperti burung atau pesawat. Ada juga yang mengatakan bahwa Doraemon adalah rakun. Lanjut ke cerita selanjutnya. Nobita menemukan gedung tempat para gangster jahat berada. Nobita dan Doraemon langsung menerobos masuk dengan menghancurkan dinding gedung. Di depan para gangster, Nobita memperkenalkan diri bahwa dia adalah pahlawan keadilan, Nobita Man. Namun para gangster tidak takut dan menodongkan pistol kepada Nobita dan Doraemon. Nobita dan Doraemon pun ditembak habis-habisan oleh para gangster. Tapi ternyata mereka berdua tidak kenapa-kenapa karena peluru di planet itu seperti popcorn yang renyah bagi Nobita Man. Para gangster ketakutan dan memanggil semua pasukan untuk melawan Nobita Man dan Doraemon. Namun, para gangster itu bukan tandingan yang sepadan bagi Nobita Man dan Doraemon. Setelah perkelahian yang cukup meriweuhkan, Nobita berhasil menemukan Tuan Putri dan langsung membebaskannya. Borgol pun dihancurkan Nobita dengan begitu mudahnya. Saat sedang membebaskan Tuan Putri, Doraemon mengatakan bahwa bos gangster kabur. Nobita Man dengan entengnya mengangkat gedung sambil mengatakan bahwa gedung saja seperti styrofoam saat diangkat. Gedung pun runtuh dan menimpa mobil yang dikendarai oleh bos gangster. Berkat Nobita Man dan Doraemon, Tuan Putri selamat dan para gangster berhasil dikalahkan. Akhirnya, polisi pun berdatangan dan sang jurnalis memohon kepada Nobita Man untuk tetap tinggal di planet itu untuk melindungi keadilan. Nobita Man dielulukan warga kota dan mengatakan itu bukan masalah karena di bumi dia sering bertarung melawan giant.
Nobita Man dan Doraemon sampai dibuatkan film dan patung sampai ditetapkan jadi pahlawan oleh wali kota. Nobita mengatakan kepada Doraemon bahwa jika kapsulnya tidak bisa diperbaiki pun tidak akan menjadi masalah untuk tetap tinggal di planet ini. Doraemon juga berpikiran sama. Namun, pada saat Nobita iseng untuk memperagakan dirinya saat menyentuh tombol di dalam kapsul, entah mengapa kapsulnya berhasil diperbaiki dan terbang kembali ke planet bumi. Cerita pun berakhir. Nobita kembali ke bumi dan menjadi pecundang lagi, lalu menyalahkan Doraemon karena memperbaiki kapsulnya. Doraemon mengatakan itu karena Nobita sembarang memencet tombol dan mereka berdebat kembali. Ada-ada saja ya kelakuan mereka berdua, Sobat Kartunku. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe.